Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai data dan sampel yang beranggotakan Jaka Prasetya, Bella Rahmadani, Wulan Damayanti, Indra Trisna, Muhammad Rashid, Edo Rudianto, Anur Lia Hanifah, Riza Aziza, dan Alfi Faiza. Yang pertama, pentingnya pengujian data. Data merupakan hal penting dan utama dalam proses riset. Data merupakan wujud dari fakta atau fenomena yang ada di praktik. Sebelum peneliti melakukan riset akuntansi ilmiah, harus dipastikan dulu ada dasar teori yang relevan dan dipastikan ada datanya. Setelah data dipastikan dapat diperoleh, maka peneliti perlu melakukan pengujian atas datanya sebelum melakukan analisis data. Pengujian data dapat mempengaruhi ketepatan analisis, prediksi dan interpretasi hasilnya sehingga simpulan yang diambil tepat pula. Ketika peneliti sudah menentukan variabel yang diobservasi, maka peneliti harus memahami sifat dasar masing-masing variabel yang diteliti, kemudian mengevaluasi kelengkapan data dan mengidentifikasi kemungkinan adanya pencilan. Peneliti harus mampu menyikapi dan mengatasi jika ada data yang tidak lengkap dengan melakukan beberapa teknik analisis yang sesuai. Sebelum data masing-masing variabel dianalisis menggunakan teknik analisis multivarian, sebaiknya dipastikan bebas dari bias. Beberapa pengujian data yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis multivarian diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian bentuk distribusi. Yang kedua, pengujian bentuk antar variabel. Dan yang terakhir, pengujian perbedaan kelompok. Data yang diobservasi harus berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas data dapat digunakan histogram, yaitu graphical representation variabel tunggal yang merepresentasikan frekuensi kejadian-kejadian dalam kategori data. Histogram dapat digunakan untuk menguji jenis variabel metrik apapun, mulai dari nilai original sampai residual suatu teknik multivarian. Diagram STEM dan leaf merupakan varian histogram yang menyajikan gambar grafik sama seperti histogram, tetapi juga menyediakan perhitungan nilai data yang sesungguhnya. Selain normalitas data dan linearitas, diperlukan uji asumsi klasik lain, yaitu heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Untuk memenuhi kriteria pengujian asumsi klasik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam analisis multivarian, maka peneliti dapat melakukan transformasi datanya. Transformasi data dilakukan dengan argumentasi untuk mengoreksi pelanggaran asumsi-asumsi statistik yang mendasari teknik multivarian dan untuk memperbaiki hubungan atau korelasi antar variabel. Kelengkapan data juga diperhatikan sebelum peneliti melakukan analisis multivarian. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, runtun waktu atau time series. Runtun waktu merupakan jenis data yang nilainya diambil secara berurutan atau reguler selama periode waktu tertentu. Data runtun waktu ditentukan berdasarkan variasi periode, siklus, musim, atau tren. Misalnya data harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kedua adalah cross-section, merupakan jenis data yang nilainya diambil pada saat tertentu dalam batasan yang sesuai dengan atribut pengukuran tertentu. Data ini ditentukan berdasarkan variasi data yang diambil pada saat tertentu. Yang ketiga, pooling data, merupakan jenis data yang nilainya diambil pada saat tertentu dalam batasan yang sesuai dengan atribut pengukuran tertentu dan periode tertentu. Pooling data merupakan gabungan jenis data runtun waktu dan cross-section, atau dengan kata lain, yang disatukan atau dikelompokkan selama periode tertentu. Masih membahas tentang jenis data, yang ditinjau dari bentuk atau karakteristiknya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu data kuantitatif, yakni data yang berupa angka-angka yang berasal dari perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel. Peneliti dapat menggunakan data ini untuk dianalisis setelah data-data memenuhi kaidah-kaidah pengujian yang dipersyaratkan. Jika tidak atau belum memenuhi kaidah yang dipersyaratkan, maka peneliti harus melakukan transformasi dan pengujian asumsi-asumsi data terlebih dahulu.
Lalu yang kedua, data kualitatif adalah jenis data yang berupa penjelasan atau hasil jawaban kuesioner yang diboboti dengan angka-angka sesuai dengan skala pengukuran yang digunakan. Peneliti dapat menggunakan data ini yang sudah diboboti dengan angka-angka untuk dianalisis sesuai kaidah pengujian yang dipersyaratkan. Pengujian asumsi-asumsi data tetap harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya analisis data. Data kualitatif yang tidak melalui proses analisis dapat digunakan untuk melengkapi dan mendukung penjelasan atau pembahasan atas hasil analisis uji statistik yang dilakukan. Selanjutnya ada jenis dan sumber data yang ditinjau berdasarkan pengumpulan datanya. Dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Biasanya dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner atau materi wawancara. Karena data ini bersumber langsung dari responden, maka diperlukan untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Tujuannya untuk menguji apakah butir pertanyaan yang disusun sudah benar-benar mengukur variabel yang seharusnya diukur. Biasanya tidak mudah untuk mendapatkan data primer, namun mudah dalam melakukan analisis datanya. Data primer sering digunakan dalam riset akuntansi manajemen atau akuntansi perilaku. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Oleh karena itu, maka tidak diperlukan lagi untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Jika ada kesalahan atau ketidakakuratan, maka tidak menjadi tanggung jawab peneliti. Peneliti dapat dengan mudah memperoleh data sekunder, namun peneliti tidak dapat mengontrol secara langsung kualitas yang diperolehnya. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian akuntansi keuangan atau riset akuntansi berbasis modal. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data sekunder dapat dikumpulkan dari pihak atau lembaga yang menerbitkan data sekunder, sedangkan data primer dapat dikumpulkan langsung dari individu atau kelompok yang dijadikan responden. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu interview, baik secara langsung ataupun melalui media elektronik. Yang kedua ada kuesioner yang dikumpulkan langsung dari responden maupun melalui media elektronik. Yang ketiga ada observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek untuk kuasi eksperimen desain atau melalui laboratorium untuk true experimental design. Yang selanjutnya ada populasi, elemen, dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi yang terdiri atas jutaan elemen yang tidak mungkin dapat diobservasi semua. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel, di mana sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili anggota populasi. Langkah awal dalam proses penyampelan adalah menetapkan populasi dan menentukan kerangka sampel atau sample frame. Kemudian menentukan metode penyampelan yang tepat untuk dipilih. Peneliti terlebih dahulu harus menetapkan populasi target yang berkenaan dengan elemen, batasan geografis, dan waktu. Seluruh perusahaan yang masuk dalam kriteria target populasi terdiri atas beberapa segmen yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok perusahaan manufaktur dan non-manufaktur. Kemudian langkah berikutnya, peneliti dapat melakukan penyampelan dengan menggunakan metode penyampelan yang ditentukan oleh peneliti, misalnya dengan memilih sampel hanya perusahaan manufaktur dan memenuhi kriteria yang ditentukan peneliti, dengan menggunakan metode penyampelan purposif. Selanjutnya, metode penyampelan atau sampling method. Menentukan sampel penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode penyampelan yang relevan untuk dipilih oleh peneliti. Pada dasarnya ada beberapa metode, yaitu yang pertama, metode penyampelan probabilitas atau probability sampling, yaitu penyampelan secara acak, yang mana masing-masing subjek mempunyai peluang untuk diambil menjadi anggota sampel. Metode ini terdiri atas metode penyampelan berikut. A. Simple random sampling, yaitu penyampelan dengan cara random atau acak sederhana. B. Systematic random sampling, yaitu penyampelan dengan cara anggota sampel pertama dipilih secara random. C.
stratified random sampling, yaitu metode penyampelan dengan cara acak yang distratifikasi dengan kriteria tertentu terhadap populasi menjadi beberapa lapisan. D. Cluster random sampling, yaitu metode penyampelan acak terhadap suatu kelompok, bukan pada anggota populasi. Yang kedua, metode penyampelan non-probabilitas atau non-probability sampling, yaitu metode penyampelan tidak acak atau tidak mempertimbangkan peluang. Metode ini terdiri atas metode penyampelan berikut. A. Purposive sampling, yaitu metode penyampelan dengan berdasar pada kriteria tertentu. B. Snowball sampling, yaitu metode penyampelan menggunakan responden tertentu atau terbatas yang kemudian meningkat berdasar informasi dari responden sebelumnya. C. Quota sampling, yaitu metode penyampelan dengan cara menentukan terlebih dahulu jumlah respondennya dan kemudian memilih sampel yang akan diteliti sesuai dengan kriteria peneliti. D. Convenient sampling, yaitu metode penyampelan dengan cara yang mudah tanpa ada kriteria apapun. Selanjutnya, penentuan ukuran sampel. Penentuan ukuran sampel dipersyaratkan ketika peneliti akan menguji datanya dengan analisis statistik parametrik. Untuk analisis yang menggunakan regresi ada ketentuan ukuran sampelnya, setidaknya lebih dari 30 observasi. Sampai sekarang argumentasi belum jelas mengapa harus lebih dari 30. Untuk analisis yang menggunakan SEM, ada perhitungan jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi. Secara statistik, penentuan ukuran sampel sangat beragam tergantung pada beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jenis metode penyampelan yang mengandung parameter yang dijadikan tolok ukur analisis. Yang kedua, tidak melibatkan jenis metode penyampelan dan nilai parameter yang dijadikan tolok ukur analisis. Rumus ukuran sampel untuk simple random sampling dan rumus ukuran sampel untuk stratified random sampling bisa dilihat pada layar PowerPoint berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.